Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyawan. Saya saat ini sedang kuliah S2 Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara. NIM saya 217038037. Di sini saya coba mereview dari sebuah jurnal yang terindeks di Q2, di mana nama jurnalnya itu International Journal of Technology, dan judulnya dari jurnal itu adalah Developing a Model of Toll Road Service Quality Using an Artificial Neural Network Approach. Ini jurnalnya, nama jurnalnya International Journal of Technology dan sudah terindeks di Q2 atau kuartil 2 tahun 2020. Baiklah, langsung saja ya, tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja. Judul dari jurnal ini adalah Developing a Model of Toll Road Service Quality Using an Artificial Neural Network Approach, atau pengembangan model kualitas pelayanan jalan tol dengan pendekatan jaringan saraf tiruan. Oke, ini tadi nama saya Robi Cahyawan, S2 Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian abstrak. Di abstrak ini adalah jalan tol itu merupakan bagian dari jaringan jalan dan merupakan alternatif yang dapat menghemat waktu pemudik dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Tingkat pelayanan jalan tol sangat terkait dengan tingkat kepuasan pengguna jalan tol. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan perlu dimasukkan dalam model pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pendekatan kepuasan pelanggan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Dua model kepuasan pelanggan, SERVQUAL dan standar pelayanan minimal atau SPM, telah digunakan untuk memodifikasi model kualitas pelayanan jalan tol atau TRSQ, atau kita sebut Toll Road Service Quality. Penelitian ini telah dapat menjelaskan bahwa TRSQ memiliki nilai R kuadrat, yang berarti hasil yang diperoleh lebih baik dari kedua model lainnya. Model TRSQ sendiri terdiri dari 7 dimensi, yaitu ada informasi, aksesibilitas, keandalan, mobilitas, keamanan, tempat istirahat, dan daya tanggap. Keandalan adalah dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jalan tol merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai solusi atas kebutuhan mobilisasi dan kegiatan ekonomi di perkotaan. Keberadaan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan pemerataan lalu lintas dan membantu mewujudkan pemerataan pembangunan dengan menciptakan akses yang baik. Jalan tol itu juga memberikan alternatif bagi pengendara selain jalan non-tol pada umumnya. Selain menghemat dalam waktu perjalanan, jalan tol juga harus memberikan pelayanan yang lebih baik berupa kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Menurut Jed Hamel tahun 1990 menyatakan bahwa masalah umum yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara harapan dari si pengguna dengan layanan aktual yang diberikan. Sebelum menggunakan jalan tol, seringkali pengguna memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pelayanan yang akan diterima. Namun, operator jalan tol tidak mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan tersebut. Masalah juga bisa muncul karena standar operasional jalan tol yang dikeluarkan pemerintah tidak memenuhi harapan pengguna. Kepuasan pengguna saat ini belum dijadikan sebagai indikator kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena jalan tol belum memiliki pasar yang kompetitif. Dengan kebutuhan mobilisasi yang tinggi, pengendara akan tetap menggunakan jalan tol meskipun mereka merasa tidak puas. Kepuasan pelanggan sering menjadi objek penelitian dari berbagai sektor. Karena tercapainya kepuasan pelanggan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan kajian kepuasan pelanggan dengan tujuan untuk mengetahui atribut dan dimensi kualitas pelayanan serta pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model kualitas pelayanan jalan tol yang paling tepat di antara 3 model yang berbeda dan menghitung indeks kualitas pelayanan jalan tol menggunakan model yang dipilih. Jadi di sini saya dapat mungkin mengidentifikasi ya dari saya yang identifikasi masalah itu adalah
belum adanya indikator terkait kepuasan pengguna terhadap kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia. Dan dari pendahuluan ini, saya coba merumuskan suatu masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana kepuasan pengguna dikaitkan dengan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia. Kedua itu perlulah dilakukan kajian kepuasan pelanggan dengan tujuan untuk mengetahui atribut dan dimensi kualitas pelayanan serta pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jalan tol. Lanjut, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari survei kepuasan pelanggan tahun 2013. Data diperoleh dengan menyebarkan 2082 kuesioner kepada pengguna 11 ruas tol di Pulau Jawa. Pernyataan tersebut menyangkut kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna jalan tol. Survei ini mencari informasi tentang 16 atribut pelayanan jalan tol serta kepuasan pengguna jalan tol secara keseluruhan. Atribut ini nantinya dibagi menjadi beberapa dimensi berdasarkan 3 model yang berbeda. Pertama, pengembangan layanan dimensi. 3 model dianalisis. Setiap model terdiri dari 16 atribut layanan yang dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, model didasarkan pada pendekatan ShapeQual. Model ShapeQual ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu keandalan, jaminan, berwujud, empati, dan daya tanggap. ShapeQual merupakan konsep yang banyak digunakan dalam penelitian tentang kualitas layanan, di mana dimensinya dianggap terlalu umum untuk jalan tol. Oleh karena itu, model lebih lanjut disiapkan dengan dimensi yang lebih spesifik. Dan ini adalah tabel dari dimensi atribut model TRSQ, di mana ada information, accessibility, reliability, mobility, safety and security, rest area, dan responsiveness. Model kedua didasarkan pada standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014. Model tersebut terdiri dari dimensi kondisi jalan, kecepatan dan mobilitas, aksesibilitas, keselamatan, unit darurat, dan rest area. Berbeda dengan model ShapeQual, SPM langsung menyangkut pelayanan jalan tol. Nah, untuk model yang ketiga, didasarkan pada modifikasi ShapeQual dan SPM dengan mempertimbangkan dimensi penelitian serupa sebelumnya. Inilah yang disebut dengan model kualitas pelayanan jalan tol atau TRSQ. Atau kita sebut Toll Road Service Quality. TRSQ mempertimbangkan dimensi ShapeQual, tapi juga mempertimbangkan aspek fisik yang ditangani oleh SPM. Model ini membahas pelayanan jalan tol dari sudut pandang pengguna. TRSQ memiliki 7 dimensi, di mana yang pertama itu ada aksesibilitas, keandalan, mobilitas, keselamatan, dan keamanan, tempat istirahat, dan daya tanggap. Metodologi yang kedua yaitu dengan menggunakan arsitektur JST atau jaringan saraf tiruan. Atribut dan dimensi yang disebutkan di atas diharapkan memiliki hubungan erat dengan tingkat kepuasan pengguna jalan tol dan bersifat non-linear. Untuk lebih memperjelas hubungan tersebut, data diuji menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan atau JST. JST terdiri dari elemen sederhana yang beroperasi secara paralel. Unsur-unsur ini terinspirasi oleh sistem saraf biologis seperti di alam. Fungsi jaringan telah ditentukan terutama oleh hubungan antar komponen. JST dapat dilatih untuk melakukan fungsi tertentu dengan menyesuaikan nilai koneksi antar elemen. JST umumnya disesuaikan atau dilatih sehingga input tertentu diarahkan ke target spesifik akhir. Nah, ini adalah gambar dari arsitektur jaringan saraf tiruan. Pengembangan yang ketiga dari metodologi ini adalah pengembangan model TRSQ. Jaringan backpropagation atau BP merupakan algoritma yang digunakan untuk pemodelan dalam penelitian ini. Algoritma ini biasa digunakan dalam aplikasi kontrol karena proses pelatihan didasarkan pada hubungan yang sederhana. Jika keluaran memberikan hasil yang salah, maka bobot akan diperbaiki, meminimalkan kesalahan dan membuat respon jaringan selanjutnya lebih dekat ke nilai yang benar. BP mampu memperbaiki bobot di lapisan tersembunyi. Persamaan model TRSQ dirumuskan dengan menggunakan faktor kepentingan atau I. Selanjutnya disebut faktor kontribusi bobot yang kita sebut nanti WI. Hal ini diperoleh dari tahap pembelajaran atribut yang diamati. Selanjutnya faktor dimensi atau CI dihitung menggunakan target index TRSQ atau dengan 5 skala. Secara konseptual, pemodelan TRSQ menggunakan 7 unit input dalam proses ekstrak ciri dengan 16 atribut diubah menjadi vektor 1 kali 49. Lapisan tersembunyi terdiri dari 7 unit Z1, Z2, Z3, Z4,
5, 6, dan 7, dan sebuah output. Setiap unit dalam lapisan tersembunyi yaitu sama dengan 1, 2, 3 sampai P, merangkum sinyal input berbobot. Oke, lanjut, di mana faktor iterasi yang digunakan fungsi aktivitas digunakan untuk menghitung sinyal keluaran atau indeks T itu setiap unit keluaran, atau K sama dengan 1, 2, 3 hingga M menjumlahkan sinyal masukan berbobot. Ya, dapat dilihat rumusnya. Persamaan model TRSQ juga dapat dilihat dari rumus di bawah ini, yaitu TRSQ index sigma W dari WI kali CI menuju I sama dengan 0 hingga N. TRSQ index adalah setiap indeks kualitas pelayanan jalan tol atau total dan atau per dimensi. CI merupakan faktor dimensi, WI adalah vektor kontribusi bobot atau pendekatan JST kinerja. Hasil dan diskusi. Model TRSQ merupakan kombinasi dari model subqual dan dimensi layanan di SPM. Data diperoleh dan dianalisis menggunakan pendekatan JST. Arsitektur JST harus dibangun dan selanjutnya harus dilatih dan divalidasi. Pemodelan JST dilakukan melalui siklus pelatihan berkali-kali. Dalam penelitian ini, JST disusun berdasarkan 3 model yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pelatihan menggunakan 80% data, sedangkan 20% sisanya digunakan untuk validasi. Dengan menggunakan pemodelan, JST telah mengidentifikasi sekumpulan bobot matriks. Proses pengujian ditentukan untuk memiliki tingkat akurasi 95%. Pengujian dilakukan pada ketiga model pelatihan subqual, SPM, dan TRSQ. Hasil diperoleh dan dibandingkan berdasarkan nilai MAT, RMS, dan R kuadrat. Berikut adalah tabelnya, dapat dilihat di mana modelnya adalah SPM, subqual, dan TRSQ. MAT-nya 0,75 lebih kurang 0,02, baru subqualnya 0,590 lebih kurang 0,01, dan seterusnya. Dari tabel 3 terlihat bahwa dari tabel yang tadi, yang dari tabel 3 nanti terlihat bahwa model TRSQ memiliki nilai mean absolute deviasi MAT dan root mean square error atau RMSE terendah, tetapi memiliki nilai R kuadrat tertinggi. Ini adalah kurva dari subqual, MS, dan TRSQ model, di mana dari gambar ini menunjukkan bahwa model TRSQ memiliki akurasi paling tinggi dibandingkan dengan 2 model lainnya. Di sini ada penjelasannya. TRSQ yang hijau, sedangkan SPM yang merah, subqual yang garis putus-putus biru. Maka dari itu, model TRSQ dipilih untuk mengukur tingkat pelayanan jalan tol berdasarkan kepuasan pengguna. Model dirumuskan dengan penyesuaian pembobotan indeks faktor dimensi atau CIA, CIB hingga CIG seperti ditunjukkan pada tabel. Sini ada tol roadnya Jagorawi, Jakarta Tangerang, Jakarta Cikampek, Padalenyi, Cipularang, Palikanci, Semarang, Surabaya Gempol, Merak, BSD, Kanci Pajagean. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil iterasi arsitektur JST yang terdiri dari 7 unit pada lapisan tersembunyi. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung indeks tiap ruas jalan tol dengan menggunakan persamaan 3. Hasil iterasi arsitektur dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 3 ini terdapat juga kontribusi of dimension of TRSQ model. Nah, di gambar 3 ini menunjukkan kontribusi masing-masing dimensi terhadap kepuasan pengguna jalan tol. Terlihat bahwa dimensi kehandalan berpengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna sebesar 36,1%, diikuti mobilitas sebesar 17,2% dan daya tanggap sebesar 14,9%. Dimensi rest area paling sedikit mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 4,8%. Tabel 4 menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing dimensi dan atribut dari 11 ruas tol tersebut. Terlihat bahwa atribut kelancaran memiliki tingkat kontribusi paling besar, yaitu 31,05%, sedangkan kecepatan petugas pelayanan memiliki tingkat kontribusi paling rendah, yaitu 1,19%. Dapat dilihat pada tabel 4. Nah, pembahasan di atas
menggambarkan bagaimana model TRSQ dikembangkan untuk menghasilkan kontribusi masing-masing dimensi terhadap kepuasan pelanggan. Model ini diterapkan untuk mengungkap kondisi nyata kualitas pengguna pelayanan jalan tol di Indonesia. Nah, pada gambar 4 menunjukkan, gambar 4 ini, yang ini menunjukkan bahwa indeks yang mewakili kinerja setiap jalan tol dengan model berbasis TRSQ yang dikembangkan sebelumnya. Pada grafik ini menunjukkan bahwa tol Jagorawi memiliki indeks tertinggi, yang berarti tol Jagorawi memiliki kinerja terbaik berdasarkan preferensi pengguna. Sedangkan tol Kanci Pajegan memiliki indeks terendah. Artinya, menurut penilaian pengguna jalan tol, Kanci Pejagan memiliki tingkat kinerja yang paling rendah. Hasil ini dapat digunakan oleh operator jalan tol untuk mengevaluasi kinerjanya. Indeks yang lebih rendah berarti kepuasan pelanggan yang lebih rendah. Dan dengan menggunakan model TRSQ yang dikembangkan dengan Artificial Neural Network atau ANN, setiap operator dapat mengidentifikasi dimensi atau atribut kualitas layanan mana yang perlu mereka tingkatkan. Baiklah, dari kesimpulan jurnal ini adalah model pengembangan tingkat kepuasan pelanggan telah dibandingkan antara SEPQUAL SPM dan TRSQ. Model TRSQ yang dibangun melalui pendekatan JST memiliki nilai keakuratan yang lebih baik dibandingkan dengan SEPQUAL dan SPM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R2 atau R kuadrat yang tinggi dan nilai RMSE yang rendah. Pengujian validasi dilakukan dalam serangkaian tahapan penelitian. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi keandalan memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi berikutnya adalah mobilitas dan daya tanggap. Tempat istirahat memiliki dampak terkecil terhadap kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 5%. Tol Jagorawi memiliki indeks tertinggi, artinya jalan tol tersebut memiliki kinerja terbaik menurut pengguna jalan tol, sedangkan tol Kanci Pejagan memiliki indeks terendah yang menunjukkan rendahnya kinerja jalan tol menurut pendapat pengguna. Baiklah, itu tadi hasil dari penjelasan ataupun review terkait jurnal dari Developing a Model of Toll Road Service Quality Using an Artificial Neural Network Approach, ataupun pengembangan model kualitas pelayanan jalan tol dengan pendekatan jaringan saraf tiruan. Apabila dalam penjelasan ataupun review masih banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.